Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua baik-baik aja ya, pada sehat semuanya. Gimana nih, pada bisa bertemu salah? Oke ya. Eh, Kali ini di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang dasar sistem komputer. Mungkin untuk selengkapnya, untuk materi teman-teman bisa lihat di PowerPoint dan nanti ada lecture note juga. Dan untuk di video kali ini kita akan membahas sekilas aja ya tentang dasar sistem komputer yang dimana di dalamnya itu ada bagaimana caranya mengkonversikan bilangan biner ke bilangan sistem desimal atau sebaliknya dari desimal ke sistem bilangan biner. Oke ya. Eh, kita lanjut aja ya biar lebih cepat. Nah, sekarang apa sih bilangan desimal? Kita teman-teman semuanya sudah pada tahu ya, bilangan desimal itu apa sih? Ada, kita singkat ya, kita definisikan bilangan desimal itu adalah bilangan yang berbasis 10, yang dimana bilangan tersebut hanya ada 10 angka saja. Bisa kita lihat angka berapa aja sih? Nah, bisa kita lihat bilangan desimal itu diawali dari angka 0 sampai 9. Kita hitung ada 10 tuh. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sudah paham ya tadi bilangan desimal angkanya apa saja. Dan selanjutnya kita bisa lihat ini sistem bilangan biner. Bilangan biner atau sistem bilangan umumnya orang-orang juga mendefinisikan bahwa bilangan biner itu bilangan yang berbasis 2, yang dimana hanya memiliki 2 angka saja, yaitu angka 0 dan angka 1. Nah, selanjutnya dulu kita sebelum ada WiFi, kita untuk menggunakan fasilitas internet access point, kita menggunakan ini ya, menggunakan kabel yang dimana data-data tersebut ditransferkan melalui kabel ini. Dan apa sih yang ditransferkan lewat kabel ini ataupun WiFi ini? Secara kalau misalkan kita secara dohir ya, kalau gitu ya, kita bisa lihat bahwa yang terkirim itu adalah bukan angka atau apa, tapi angka, huruf, atau kata dan sebagainya tidak ada. Itu yang transfer hanya angka 1 dan angka 0, yang dimana artinya kalau kita definisikan dalam sebuah listrik, 1 itu artinya adanya arus listrik, hidup berarti ya. Kalau 0 itu tidak ada arus listrik, ataupun sebut mati, bisa kalau diartikan dalam sebuah listrik ya, yaitu 0 itu adalah mati. Misalkan kita menggunakan komputer, kita menggunakan HP, kita menggunakan apalagi smartwatch yang terkoneksikan satu sama lain menggunakan WiFi. Nah, saling keterhubungannya tersebut yang ditransferkan itu adalah angka-angka biner tersebut, sistem biner tersebut, 1, 0, 0, dan lain sebagainya pokoknya. Nah, coba kita lihat ya, bagaimana sih caranya gitu. Nanti kita mengkonversikan dari angka desimal, dari bilangan desimer ke bilangan sistem bilangan biner. Nah, bisa kita lihat nih, ada tabel ASCII ya, yang dimana ASCII itu singkatan dari American Standard Code for Information Interchange atau kode standar Amerika untuk pertukaran informasi, di mana adalah standar pengkodean karakter untuk alat komunikasi. Jadi yang selama ini kita transfer itu dalam bentuk yang transfernya itu ya angka-angka ini 1 dan 0, 0 dan 1. Itu yang selama ini kita kirim ya. Ketika kalian chattingan dalam sebuah WhatsApp, nah kalian mengetik dalam
yang mengetik itu misalkan dalam huruf-huruf yang diketikkan kalian, tapi yang dikirimkan itu adalah angka-angka ini gitu. Nanti teman-teman bisa eksplor sendiri. ASCII itu ada apa sih? Ada binary, oktal, hexa. Tapi untuk kali ini kita akan bahas hanya desimal dan biner saja dulu. Nah, contoh ya, dalam perhitungan bilangan biner itu, seperti saya bilang tadi, bilangan biner itu bisa disebut juga bilangan angka berbasis 2. Jadi untuk menghitungnya yaitu dengan mengkalikan atau kelipatan 2. Kelipatan 2. Contoh nih, nah kita contohkan. Ini sistem bilangan biner ini ada bisa kita lihat 0, 0, 0, 0, 1 dan 1. Nah, gimana sih untuk mengkonversikannya, cara menghitungnya? Tadi seperti saya bilang, untuk menghitungkannya itu kelipatan 2 ya, kelipatan 2 yang diawali dengan sistem perhitungannya yaitu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 sampai 2 pangkat 0 sampai angka yang yang akan kita hitung. Contoh di sini nih, ini angka 1. Gimana caranya? Tadi kita merujuk ke sini ya. Kita merujuk ke sini, kita merujuk yaitu 1 itu kita kalikan 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Sekarang yang ini kita kalikan juga 1 dikali 2 pangkat 1. Jadi 2. Jadi konversi dari biner tersebut yang artinya adalah 3 ya. Sini 3 berarti. Nah, oke. Selanjutnya ada contoh lagi. Ini 10111 berapa sih ketika dikonversikan ke desimal? Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat seperti yang tadi merujuk tadi ya. Rujukan tadi ingat ya. Berarti untuk penghitungannya susunannya itu ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 4, di sini ada 8, di sini ada 16 dan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menghitung 10111. Desimalnya itu berapa sih? Coba kita hitung. Nih. Ingat ya, kita langsung saja 1 kali 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya di sini adalah 2. Selanjutnya di sini adalah 4. 0 ini adalah 0. Tidak usah dihitung. Hitungnya 0 ya. Dan ini selanjutnya kan tadi dikali 2 yang ini ya. 4 di sini seharusnya 8. Di sini tuh seharusnya 8. Karena berhubung di sini 0 dikali 0 jadi hasilnya akan 0. Selanjutnya di sini adalah 16. Ya, 16. Nah, sekarang sudah bisa kita jumlahkan. Berapa sih jumlah perhitungan dari angka sini ya. Kita hitung ini 16 sama 4 20, 2 jadi 23. Jadi hasilnya adalah 23. Ya, paham nggak? Nah, pertanyaannya, dari mana sih angka-angka tersebut? Ya, angka-angka tersebut. Jangan lupa, ini kita merujuk ke sini nih. Kita merujuk ke sini. Yang dimana 1 ini hasil dari 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang ini 2 dikali 2 pangkat 1 yaitu 4. Dan ini 2 dikali 2 pangkat 2 itu 8 dan selanjutnya gitu. Jadi oke, totalnya yaitu kita hapus dulu.
Jadi konversi dari 1011 binary tersebut ke desimal adalah 23 ya, paham ya? Oke, nanti coba teman-teman resapi, coba explore sendiri cara menghitungnya. Dan selanjutnya 135. Nah, coba kita konversikan. Jangan lupa ya, tadi yang pertama kita ada angka 1 dulu, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Kalau kita lanjutkan itu ada 256. Tapi kita tidak akan menggunakan yang ini karena kenapa? Karena tujuan kita adalah 135. Jadi angka yang mendekati itu adalah 135. Yang mendekati 135 berarti angka 128. Ingat ya, dari mana sih angka-angka tersebut? Jangan lupa tadi dan dikalikan ya, dikalikan dengan 2 pangkat 0 dikalikan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Hasilnya ini. Jadi kelipatan dari 2 gitu ya. Nah, lanjut kita menggunakan 128 karena mendekati 135. Nah, bagaimana caranya? Untuk Untuk menghitung supaya pas 135 berarti mana sih yang akan kita pilih, apakah 64, apakah ditambah 32, apakah 106, apakah 16. Oke, kita coba lihat ya. Kalau misalkan kita tambah, coba kita tambah ya, 32, kan bisa kita lihat kalau dijumlahkan ya dengan ini. Kalau dijumlahkan dengan 128 tambah 32 ya. Lihat 160 kan, itu kelebihan. Nah, berarti kita tidak akan pakai 132. Coba kita pakai ini aja yang sangat mendekati, yaitu angka 4. Bisa kita lihat kalau misalkan ditambah, kalau 128 ditambah 4, itu bisa kita lihat tuh ini 132. Berarti tinggal tambah 3 lagi. Tambah aja angka 2 dan angka 1. Oke, sorry. 3, berarti hasilnya 135. Nah, ya, 135 cukup. Nah, sekarang kita bisa tentukan ya. Sekarang kita bisa tentukan untuk menentukan konfirmasi dikasihkan ke bilangan biner. Nah, kita analogikan yang kita lingkari merah ini, kita akan beri angka 1 ya. Dan yang ini 421 juga kita akan kasih angka 1 juga. Dan sisanya yang ini kita coret aja. Kita coret aja karena tidak dipakai untuk perhitungannya. Jadi kita kasih aja angka 0, 0, 0, 0. Jadi konversi dari angka 100 yang desimal ini 135 dikonversikan ke biner, jadi hasilnya adalah ini 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Oke, cukup sekian ya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa explore sendiri, bisa kontributor, nanti ada tugas juga, kalian bisa latihan di rumah, ada tugasnya, silahkan kalian coba. Oke, untuk materi kali ini cukup sekian. Untuk selanjutnya kita akan sambung lagi. Di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Cukup sekian dari saya pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.